Fine. Stop that. Better not take you when I Ibu Fit di sebelah lagi live jelek-jelekin Bu Fit. Ya nggak masalah, mau jelekin saya kek, mau apa kek, saya udah nggak peduli juga gitu. Buat saya membela satu orang Nikita Mirzani yang kalian tahu sendiri, memang dia dijolimi sama geng sampah itu. Buat saya, ya berkah lah. Kalau mereka membuat cerita ini itu ya itu udah bagian dari permainan karena memang saya kan lagi dibenci. Tetapi masalah handphone yang akan saya bawa ke jalur hukum karena sudah banyak banget orang yang dirugikan dan diresahkan dengan masalah handphone itu gitu. Paham ya? Udah nggak lucu, udah bukan anak kecil lagi, udah dewasa. Udah cakap hukum. Jadi kalau saya ditanya pendapat saya tentang apa ya, tentang rumor yang ditimbulkan sama pembencinya Niki, saya emang nggak peduli. Sekarang yang akan saya ambil tindakan ini karena sahabat-sahabat saya pun merasa terganggu dengan masalah illegal access itu, gitu. Setelah saya pikir-pikir, hari ini ada konferensi pers yang benar-benar bikin saya marah. Gara-gara handphone lagi, mau nggak mau ini akan saya bawa ke jalur hukum. You make me laugh. Di sini banyak bukti, banyak saksinya pada saat saya menyerahkan handphone itu, bahwa saya hanya bilang saya pinjamkan handphone ini sampai saya pinjamkan handphone itu sampai handphone dia ini selesai diperbaiki. Tiba-tiba ada di tangan orang lain. Namanya apa? Gelapan kan? Gitu. Ya, boxnya ada semua di saya. Handphone saya kok itu. Kan box. Invoice-nya pun ada. mau yang jualnya disuruh datang pun ada. Harus panggil pun ada yang jualan. What did you put in this? Tanggapan Kochen gimana? Ya tanggapan dia Sudah gede, sudah cakap hukum. sudah hari ini saya tanya terakhir kalinya, ya sudah besar, sudah cakap hukum, ya dia semua perbuatan ada akibatnya. Itu aja. Ada satu orang pun di Indonesia ini yang membawa hukum. Iya, sebentar lagi maghrib. 10 menit lagi, 5 menit lagi ya. Ayo, yuk, come on, let's go. Jojo ya Allah. Let's go poop. Poop? Small poop. This is big poop. That's small poop. I think it's like I'm big poop. Yes, small. Jangan bawa ini dong. Kita harus. it's really nice. Don't do that. What you doing? No way. Don't do that. You're gonna fall. Bagus Jaya Santoro sudah. Okay, let's go. Kalau saya sudah bertindak, artinya saya sudah pikirkan matang-matang apa resikonya, apa dampaknya, bagaimana ke depannya, gitu ya. Yeah. Itu aja sih. Saya nggak mau banyak komentar di sini. Saya warga negara Indonesia. Saya berhak juga, terutama untuk anak-anak saya yang di sebelah ini juga dia perlu keadilan untuk ibunya. Jadi kalau saya biarkan seolah-olah saya itu nggak punya nyali untuk membela nama dan martabat keluarga saya. Don't you ever want to eat like a ball of ice? Yes. Like little balls. Yeah, that was fun. That's what she said. Like boba. Yeah, but they're ice. But they're ice. You really eat it with like soda. Yeah. Oh my god. Had 99, thank you. Oh, what did they say? Apa nggak sebaiknya dipanggil? Saya sudah tidak ada tenaga lagi untuk berbicara atau untuk mendamaikan anaknya dengan bapaknya karena 2012 sampai hari ini 2021 hampir 10 tahun saya sudah cukup bersabar untuk mendamaikan. Semua perasaan saya korbankan, bahkan anak saya pun saya korbankan untuk kedamaian suami saya dan anaknya. Oh, nice.
Kalau sekarang saya terus diganggu dengan hal-hal yang sama, tentunya saya menzolimi anak-anak saya yang lain. Jadi kalian mau bilang apa nanti ke saya? Kalian mau bilang saya apa kek? Saya jahat kek? Apa kek? Lillahi ta'ala, hanya Allah yang tahu bagaimana hati saya, apa yang sudah saya kerjakan, apa yang saya sudah perbuat untuk semua, untuk kedamaian semua. Tapi akhirnya terus saya yang diginikan, ya mau nggak mau saya harus bertindak. Don't drink it, okay? Don't drink it. If you drink it, I will make you more. You will? Yeah. That's really nice. Don't drink it. No, I won't. There's no more honey. Semua sudah Oops. Abis madu. Elena Yucil, ya kamu simak aja, ya kamu nggak usah marah-marahin saya begini, kamu kan nggak tahu apa-apa. Kepo, suruh dipanggil baik-baik. You think we can talk with Oh her? no. Who's that? Oh. Did you hear that? I heard a cough. That's a lot. No, honey. No, it's not. It's just the air bubbles. Bentar lagi sholat nih, lagi nunggu azan. Iya, selain itu jadinya batu. Baju aku ya ini Zoal. Ini Zoal terbaru. Iya. Tapi kayaknya habis warna ini. Tapi kamu bisa hubungi reseller mungkin mereka punya. Kok gitu? Karena AC. Ini kemarin kamu ambil dari rumah kakak. That's it out. Nasi kan. Mau dibenerin lagi. Usah, kita benerin. Gak bisa. Udah gak bisa kalau gitu. Di microwave. Jangan atuh. Mau yang mana? Iya kan harus nyalain dulu. Jangan ada ininya. Manis-manisnya. Itu bu. So, Jojo! Apa? Mandi Sa? Aku mau benerin Dia slime aku. diajak mandi. coba masukin ke air panas di bak. Sabar tiada batas, tapi harus tahu menetapkan sabaran itu. Terima kasih. Itu maksudnya. Chelsea diusir sama Kochen. Tidak ada pengusiran di rumah ini. Kalau seorang ayah ingin mendidik anaknya dengan caranya, tentu semua orang juga harus mengerti. Semua rumah itu punya aturannya. Kalau misalnya ayahnya ngelihat dia pakai baju yang pendek mana-mana, boleh dong dilarang. Kalau misalnya dia pergi keluar malam, pulangnya jam 1 jam 2 malam, boleh dong dilarang, ya. Tapi kalau misalnya larangan untuk kebaikan itu dianggap, oh dia dimarahin di ini, itu saya juga nggak bisa apa-apa. Ini saya harus bicara biar kalian tahu permasalahannya itu apa. Tidak mungkin seorang ayah mengusir anaknya dari rumah, ya. Tapi kalau tanggapannya dengan dikasih pengertian, oh ini tuh Jakarta bukan Bali. Kalau di Jakarta ke mall ya pakai baju biasa, jangan pakai bikini. Kalau itu nggak diterima, ya saya bisa apa? Gitu kan. Beberapa kali juga di mall saya selalu beliin baju karena memang agak minim. Kadang-kadang boleh tanya ke orang-orang jet. Saya sering banget ngajak dia masuk ke situ kalau pakaiannya minim, akhirnya saya beliin jaket. Itu udah sering banget terjadi. Tapi ini saya harus bersuara ya, biar kalian itu, nih karena saya akan bawa ini ke masalah hukum, jadi sekali aja saya bicara biar kalian itu paham semuanya. Kalau kemarin saya disalahin digini gitu, suami saya juga disalah-salahin, saya diam karena saya ngerasa ya sudahlah nanti pun akan berhenti. Tapi kan enggak, selalu di pojokan, selalu begini. Kalau kalian punya anak, apalagi anak gadis, tinggal di Jakarta, ini bukan Bali ya, pakai baju minim, pulang selalu malam, saya selalu menjadi bantalannya untuk bilang bahwa dia sudah minta izin ke saya karena saya kepengen dia nyaman di rumah ini. Itu ya. Tapi lagi-lagi ketahuan. Akhirnya saya nggak tahu mau ngomong apa, sehingga ayahnya pun akhirnya sering berantem dengan saya.
pada saat anak itu ada di rumah ini, 99% kalau saya berantem sama suami saya itu hanya membela dia. Karena saya nggak mau dia dimarahin. Itu ya harus dipahami ya. Kenapa dimarahinnya itu kalau nggak seputar pakaian, seputar pergaulan, atau keluar pagi, keluar malam, pulangnya malam. Gitu, nggak mungkin seorang ayah tiba-tiba marah tanpa sebab. Bukan orang gila dia, gitu. Ya, boleh ya saya menjawab sekali gitu untuk masalah saya dengan anak tiri saya. Stop. Stop. Anak saya ketawa terus sebelah. No, we were laughing. Kita. Jadi gitu ya. Nih saya kasih tahu kalau katanya bapaknya marah-marah, iya memang marah-marah terakhir sampai berantem sampai memang dia dipukul benar. Karena pada saat itu ayahnya baru operasi, dia kepengen di rumah, tiba-tiba dia pergi pulang dan saya lagi yang menutupi, tetapi dia keluar masuk dari pintu sini dikasih tahu baik-baik, dia teriak. Bapaknya lagi tidur di kursi itu seperti biasa, lalu datang ke sini dia teriakin bapaknya, terjadilah perkelahian itu. Aku lagi main basket. Kamu lagi main basket ya? Ya, untung dia nggak ada. Untung dia nggak ada. Sampai tidak mau pulang. Sampai nggak mau pulang. Ya itu pokoknya memang benar gitu loh, sering dimarahin ya alasannya itu. Ibunya tahu kok. Ibunya tahu kok selalu kalau bapaknya habis marahin anaknya saya lapor kok ke ibunya, dan ibunya setuju kok untuk anaknya dididik saat itu. Setuju kok. Saya masih ada chatnya bagaimana saya senang akhirnya waktu yang hilang bisa ditebus oleh ayahnya untuk membahagiakan anaknya. Apalagi soal materi, apa yang dia mau selalu ada. Tapi lagi-lagi kalau dia tinggal di rumah ini ya harus ikutin aturan yang ada di rumah ini gitu. Karena kan dia masih kecil. Give me the papa. Shut up. Naira pernah diomelin kocan nggak? Enggak. Kapan? Enggak sih. Coba tanya, ini ada yang nanya. Kamu udah pernah dimarahin? Malah ngakak kalau mau. Bagaimana dia sama anak tiri aja baik, apalagi sama anak kandung. Warga Saturnus, siapkan kekuatan Sailor Moon, bersemangat, follow ya Instagramnya Sailor Moon. Aku tuh kadang-kadang sama dia juga suka kesal ya. Kadang-kadang dia tuh suka nge-up berita yang sebetulnya saya nggak mau orang tahu gitu. Tapi sebetulnya dia ada benernya juga sih. Pada akhirnya pun saya harus berbicara kan. Karena kayak gini ya, kayak saya didorong, lama-lama saya masuk jurang gitu ya. Saya sekarang harus kasih tahu ke kalian gitu, biar apa gunanya, biar ada pemberitaan yang seimbang karena nggak berhenti gitu. Naira anak pertama saya, Keira anak kedua, Renzo anak laki-laki satu-satunya. Rinso. Oh my god, I love Rinso and sunlight. Oke, udah maghrib ya. Pokoknya gitu ya penjelasan dari saya. Sorry, mudah-mudahan kalian mengerti kenapa sampai hari ini saya akhirnya harus bersuara dan akhirnya harus membawa masalah handphone ini ke jalur hukum. Karena apa? Karena ada pelanggaran hukum di situ. Terima kasih untuk yang sudah nonton 4.913 yang berwarga beragama muslim. Jangan lupa sholat maghrib. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan tadi tentang penjelasan penipuan online. Mudah-mudahan kalian tidak tertipu lagi. Hati-hati jika berbelanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maghrib.